ditunjuk-tunjuk teman-teman seperti ini. Coba bayangkan, kalau kalian berada di situ, ya, kalian ini ditunjuk mata kalian, lalu kalian dilihat oleh jamaah yang lain, gimana perasaan kalian? Malu, sakit hati, pasti itu bercampur baur. Ya, teman-teman. Ini gimana? Bahar Smith mau mengajarkan orang adab, ya, adab di dalam menuntut ilmu, tapi dia sendiri mempraktikkan di waktu yang sama, teman-teman, adab yang buruk. Kalau lagi taklim, jangankan ada suara-suara, mau saya lewat, mau siapa lewat, mau presiden, mau di bawah situ ada apa? Itu terjun, ya. Mau di bawah sana longsor, mata kalian tertuju di sini, jangan ke bawah sana. Itu tuh orang yang taklim begitu. Nggak usah, mau ambil paham kayak lewat, mau siapa kayak lewat, tunduk, khusyuk. Ayo bangun, bukan itu tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada video dari Bahar Smith ketika sedang ceramah, yang mana lokasi ceramahnya ini sepertinya di lapangan, teman-teman, yang kebetulan juga lokasinya ini berdekatan dengan pinggir jalan. Nah, ada satu momen, teman-teman, sepertinya ini iring-iringan polisi, nggak tahu mungkin sedang mengawal siapa, terdengar suara sirine di situ. Maka sebagian jamaah menengok, teman-teman, ke arah sebelah kanan. Nah, para jamaah yang lain ikut, teman-teman. Biasa kan spontan seperti itu. Nah, Bahar Smith ini, teman-teman, mengingatkan para jamaahnya, teman-teman, dengan cara yang luar biasa tidak beradab, ya, sampai ditunjuk-tunjuk. Ya, kalian kalau sedang berada di majelis taklim, ya, lihat ke sini, ya. Mau langit pecah sekalipun, mau terjadi longsor, mau siapapun yang lewat, mau presiden, mau Habib siapa yang lewat, tetap kalian fokus ke sini. Widih, teman-teman, luar biasa. Seperti itukah cara kita mengingatkan jamaah kita, teman-teman? Dan Bahar Smith ini juga sering bicara masalah akhlak, bicara masalah adab, teman-teman, ketika ceramah. Saya kok ngerasa nggak cocok, ya, kalau Bahar Smith ini bicara masalah adab, bicara masalah akhlak. Kenapa? Ya, kalian sendiri tahu adabnya seperti itu, akhlaknya seperti itu. Dan ingat, Allah mengatakan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya, Allah amat murka kepada orang yang hanya bisa berbicara tapi dia sendiri tidak bisa melakukannya. Ya, ketika dia bicara masalah adab, mengajarkan jamaahnya, namun justru dia sendiri mempraktikkan, teman-teman, ya, adab yang buruk, ya, apakah pantas untuk kita jadikan sebagai contoh? Bayangkan jamaahnya, teman-teman, ditunjuk-tunjuk, ya Allah, ya Tuhan. Nanti kita akan buktikan satu video, teman-teman, Bahar Smith ketika di majelis orang ustadz atau kiai, entah mungkin dia sedang diundang, teman-teman, dia sampai tertidur. Coba bayangkan, ya. Apakah itu bentuk adab, akhlak yang baik dari si Bahar Smith ini, teman-teman? Namun ketika bicara masalah adab, akhlak terhadap para jamaahnya, ya, paling sok merasa paling bisa, teman-teman. Ternyata faktanya di lapangan justru dia sendiri pelaku adab, pelaku akhlak yang buruk, teman-teman. Coba kita simak ini video yang pertama dulu, teman-teman, ya. Kemudian nanti kita akan buktikan di video kedua bahwa Bahar Smith ini hanya modal bisa bicara saja, teman-teman, tapi justru adabnya sangat-sangat buruk, teman-teman. Kita simak videonya. Karena andaikan dulu aku minta pendapat malaikat di dalam memakan buah khuldi, maka malaikat akan menasihatiku agar aku jangan mendekati pohon itu. Kalau Allah berkata, la taqrabu hadhihi syajarah, terdengar, ya, ada suara sirine, ya. Deketin pohon aja nggak boleh, apalagi memakan. Andaikan dulu aku minta nasihat malaikat, maka malaikat pasti akan menasihatiku. Sayang, dulu aku tidak minta nasihat dan pendapat malaikat, sehingga Allah keluarkan aku dari surga ke bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap kalian, kalau lagi taklim, jangankan ada suara-suara, mau saya lewat, mau siapa lewat, mau presiden, mau di bawah situ ada apa? Itu terjun, ya. Mau di bawah sana longsor, mata kalian tertuju di sini, jangan ke bawah sana. Itu tuh orang yang taklim begitu. Kebanyakan jadi adat istiadat sekarang ini. Fudul, tahu fudul? Satu orang aja berdiri begini, semua langsung begini. Ini ngaji apa itu orang itu? Mau di bawah, langit runtuh di bawah sana. Lihat di sini.
Lihat ulama-ulama ini yang sedang ngasih nasihat. Jangan lihat di situ. Itu namanya fudul. Tahu? Namanya apa? Kurang keras apa? Fudul. Suka cari tahu apa sih? Siapa sih? Habib Bahar lewat? Nggak usah. Mau Habib Bahar yang lewat? Siapa yang lewat? Duduk khusyuk. Dengarkan nasihat. Tuh, ditunjuk-tunjuk teman-teman seperti ini. Coba bayangkan. Kalau kalian berada di situ, ya, kalian yang ditunjuk mata kalian, lalu kalian dilihat oleh jamaah yang lain, gimana perasaan kalian? Malu, sakit hati, pasti itu bercampur baur. Ya, teman-teman. Ini gimana? Bahar Smith mau mengajarkan orang adab, ya, adab di dalam menuntut ilmu. Tapi dia sendiri mempraktikkan di waktu yang sama, teman-teman, adab yang buruk, akhlak yang buruk. Ya, apakah adab itu berkaitan terkait jamaah atau murid saja yang harus menghormati guru? Ya, lalu bagaimana dengan adab seorang guru, akhlak seorang guru terhadap para jamaahnya, teman-teman? Ya, apakah berhak guru itu menunjuk-nunjuk seperti ini? Dan lucunya, apa katanya, teman-teman? Meskipun siapapun yang lewat, ya, mau presiden, mau langit runtuh, ya, mau terjadi longsor, tetap kalian pandangan ke sini. Ngapain? Ya ngapain kalau terjadi gempa bumi, banjir, longsor, ya larilah, tinggalin si Bahar Smith, ngapain? Ya Allah. Coba sekarang kita buktikan, teman-teman, si Bahar Smith ini yang teriak-teriak masalah adab, masalah akhlak. Coba simak video ini. Bagaimana adabnya, akhlaknya terhadap seorang kiai yang mengundangnya hadir di majelisnya, teman-teman, tapi ditinggal tidur kiainya. Ya Allah, inikah adab si Bahar Smith, teman-teman? Ya, coba kita simak videonya. Oh. Gitu nggak? Iya. Tidur. Paling tuh kalau dinonton sih, ayo bang, nunduk aja itu tidur. Aku iya, nggak apa-apa, capek dunia kebanyakan namanya. Ada lagi bilang, Habib Bahar capek tidur. Hakim yang ditinggal lagi gua. Gitu. Gak apa-apa, orang kalau tidurnya orang yang berilmu beda sama tidurnya orang yang ngaji. Kalau yang ngaji mah tidur bener-bener tidur. Kalau Habib Bahar tidur, ilmunya gak ngikut tidur. Suruh ngomong bisa, ente ngomong apa Habib tadi? Udah tahu. Lain. Naumul alim afdal min ibadatil jahil. Oh, kok dari dalil begitu, oke? Toh, teman-teman, si Bahar Smith mengajarkan adab, akhlak, ya, bagaimana terhadap guru ketika sedang menjelaskan ilmu agama, tapi justru dia sendiri yang mempraktikkan bagaimana adabnya, akhlaknya yang begitu buruk, teman-teman. Selain dia suka menunjuk-nunjuk para jamaahnya, ini lihat video yang kedua tadi, ini kalau nggak salah di NTB, teman-teman, ya, di Bima. Dia ini diundang jauh-jauh, teman-teman, ya. Kok begini caranya, ya? Ustadznya, kiainya sedang ceramah, ditinggal tidur, ya. Apa misalkan alasannya? Ya, alasannya kalau seorang guru itu boleh begitu, ya, boleh menunjukkan adab yang seperti ini. Sedangkan para jamaah atau murid ya nggak boleh. Ya, dua-duanya nggak boleh sebenarnya, teman-teman. Makanya ya Rasulullah itu ketika menjelaskan sesuatu, maka Rasulullah itu pasti sudah mempraktikannya, teman-teman. Ya, lah beda dengan si Bahar Smith ini. Taunya hanya ngomong saja, berteriak-teriak, bicara masalah adab, bicara masalah akhlak, saling menghormati, teman. Nah, ini faktanya, tapi teman-teman apa? 0-0, ya. Kalau kita mau katakan pantas sih, para jamaahnya juga ya berlaku seperti itu. Wong ceramah Bahar Smith ini juga, kalau kita boleh bilang, teman-teman, apa isinya? Isinya hanya teriakan-teriakan, caci makian, iri dengki, menghasut, memprovokasi. Maka wajar Allah kadang-kadang membalas Bahar Smith ini dengan cara-cara seperti ini, yaitu para jamaahnya ya diperlihatkan di hadapan Bahar Smith tidak punya akhlak, tidak punya adab, ya. Maka tentu saja ini bisa kita katakan ini cerminan dari seorang guru, ya. Gurunya seperti itu, ya murid juga akan ikut, teman-teman, ya. Subhanallah, ya, hanya bisa ngamuk-ngamuk, berteriak-teriak, memaki-maki, teman-teman, tapi lupa ya ngaca diri. Bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya dia sendiri. Dipikirnya mungkin yang namanya adab, akhlak itu antara murid dan guru, ya. Tapi dia lupa bagaimana seorang guru, ya, seorang panutan itu juga menerapkan bagaimana adab, akhlak atau mencontohkan kepada para jamaahnya, teman-teman, ya.
Subhanallah. Baik, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kita share di video kali ini. Semoga ini ada manfaatnya, teman-teman. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.